Ya, sejak adanya peringatan dini potensi tsunami akibat gempa 8,8 magnitudo di Rusia, pemerintah telah meminta seluruh warga yang berada di wilayah Indonesia Timur untuk tetap waspada. Bahkan warga Gorontalo, Halmahera, Kepulauan Talaut yang tinggal di pesisir pantai untuk sementara mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi dan aman. Lebih dari 100 warga pesisir, terutama warga Kelurahan Leato Selatan di kota Gorontalo mengungsi ke pangkalan Angkatan Laut Gorontalo lantaran khawatir terjadi tsunami akibat gempa yang mengguncang Rusia. Pangkalan Angkatan Laut Gorontalo dipilih sebagai posko pengungsian karena lokasinya berada di dataran tinggi. Untuk mengantisipasi bertambahnya pengungsi, Lanal Gorontalo telah menyiapkan 2 gedung utama dengan daya tampung hingga 500 warga. Selama di pengungsian, Lanal Gorontalo dan BPBD turut menyediakan makanan dan barang kebutuhan lainnya bagi para pengungsi. Ratusan warga di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, mengungsi ke wilayah dataran tinggi. Mereka berbondong-bondong menuju lokasi dataran tinggi seperti Kompleks Villa Bupati Halmahera Utara. Warga panik setelah mendapat informasi bahwa tsunami akan terjadi pukul 4 hingga 6 sore waktu Indonesia Timur, imbas dari gempa berkekuatan 8,8 magnitudo yang terjadi di Kamatska, Rusia. Hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai dampak kerusakan atau korban akibat imbas gempa Rusia di Halmahera. Namun warga yang tinggal di pesisir pantai tetap diimbau untuk terus waspada. Menyikapi imbauan BMKG mengenai potensi tsunami akibat gempa di Rusia, alarm peringatan dini waspada bencana tsunami hari ini dibunyikan petugas BMKG dan pemerintah daerah di Pelabuhan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Warga yang tinggal di pesisir pantai Kabupaten Kepulauan Talaut, khususnya di Miangas, Geme, Tampanama dan sekitarnya diimbau agar menjauhi area pantai dan mengungsi ke dataran tinggi yang lebih aman. Mereka yang tinggal di area pesisir pantai hingga peringatan dini tsunami dicabut. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sejak adanya peringatan dini potensi tsunami akibat gempa 8,8 magnitudo yang mengguncang Rusia, pemerintah telah meminta seluruh warga yang berada di wilayah Indonesia Timur untuk tetap waspada. Untuk mengetahui bagaimana persiapan dan juga kondisi masyarakat yang berada di wilayah Indonesia Timur, langsung saja kita bergabung dengan rekan Firda Jumarti yang berada di Makassar. Firda, silakan dengan laporan Anda. Ya, Hijul dan juga pemirsa, pada Rabu kemarin BMKG telah mengeluarkan peringatan dini tsunami akibat dari gempa tektonik yang mengguncang Kamchatka, Rusia, di mana malam tadi ini BMKG kembali menginformasikan dan merilis bahwa peringatan dini tsunami di wilayah Indonesia ini telah berakhir dan mereka memastikan catatan potensi tsunami di Indonesia ini telah mengecil, di mana BMKG sebelumnya menetapkan 5 provinsi berstatus waspada yang ada di Indonesia Timur seperti Sulawesi Utara, Gorontalo, Papua Barat Daya, dan juga Maluku Utara. Di mana ini sejumlah warga memang melakukan evakuasi mandiri. Tim BNPB ini mengkonfirmasi ada beberapa daerah yang melakukan, di mana warganya memilih untuk mengungsikan diri mereka ke dataran yang lebih tinggi, seperti warga pesisir di Manokwari yang mengungsi ke dataran yang lebih tinggi saat peringatan dini tsunami ini dikeluarkan, namun telah kembali ke rumah mereka pada pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Dan kemudian juga di Halmahera Utara ini ratusan warga juga turut melakukan evakuasi mandiri ke dataran yang lebih tinggi. Ada yang memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat mereka dan juga ke tempat-tempat yang memang lebih tinggi dari pesisir pantai yang ada di Halmahera Utara. Di mana dari informasi yang kami dapatkan juga sejak pukul 18.00 waktu Indonesia Timur kemarin, ini mereka juga telah kembali ke rumah mereka masing-masing. Selain itu pemirsa, warga di pesisir Gorontalo ini juga sejak siang kemarin memilih untuk mengungsi ke dataran yang lebih tinggi, tepatnya di markas TNI Angkatan Laut Gorontalo. Dan informasi yang kami dapatkan sejak semalam, telah ada beberapa warga yang memilih untuk kembali ke rumah mereka, namun ada keluarga yang juga tetap menetap di lokasi pengungsian karena mereka memiliki lansia dan juga balita, hingga mereka mengatakan bahwa akan terus menetap di lokasi pengungsian sampai memang benar kondisi dinyatakan aman. Hijul.
Ya Firda, dengan menurunnya peringatan ini, masyarakat di pesisir apa semuanya sudah kembali ke kediaman mereka masing-masing dan bagaimana sebenarnya respon mereka terhadap peringatan ini? Ya, Hijul, untuk wilayah-wilayah yang dikonfirmasi oleh tim BNPB seperti Manokwari, kemudian juga di Halmahera Utara, ini seluruh warga yang berada di pengungsian dan juga yang mengungsi secara mandiri di dataran tinggi ini semuanya sudah kembali ke rumah mereka masing-masing, sedangkan yang berada di pesisir Gorontalo ini sebagian dari keluarga yang memiliki lansia dan juga balita hingga malam tadi, hingga dini hari tadi kami konfirmasi bahwa mereka masih berada di lokasi pengungsian hingga nantinya mereka mendapat informasi bahwa di wilayah pesisir tersebut benar-benar aman untuk mereka kembali ke rumah mereka. Untuk respon mereka, tentu mereka sangat cemas ketika pertama kali mendengar peringatan tsunami yang dimana ada 10 titik sebelumnya yang dikeluarkan rilis dari BMKG ini, dan mereka memilih untuk melakukan mengungsi mandiri dan juga mengikuti arahan dari BNPB untuk pergi ke dataran yang lebih tinggi bagi warga yang berada di pesisir 5 provinsi yang telah dinyatakan status waspada oleh BMKG. Hijul. Ya Firda, untuk wilayah yang berstatus waspada hingga kini apakah aktivitas nelayan di pesisir ini sudah kembali normal atau mereka ini belum bisa kembali ke laut? Ya Hijul, untuk informasi terkait apakah nelayan sudah kembali melakukan aktivitasnya, ini memang dari di BMKG sendiri, BNPB sendiri, ini masih memberikan peringatan kepada warga untuk tidak melakukan aktivitas apapun di daerah pesisir, apalagi di lautan, hingga nantinya diberikan kembali pengumuman begitu ketika kondisi ini memang sudah benar-benar aman. Hijul. Ya Firda, untuk update status waspada ini apakah nantinya akan disampaikan secara berkala atau bagaimana? Ya, Jul, informasi yang kami dapatkan hingga saat ini memang status waspada di beberapa daerah di Indonesia Timur ini masih belum diturunkan. Namun kami akan terus mengupdate dan memantau apakah nantinya status waspada ini akan berkala diberitahukan kepada masyarakat ataupun nantinya memang akan langsung diberitahukan bahwa status ini akan turun menjadi siaga sehingga masyarakat ini sudah bisa beraktivitas sebagaimana aktivitas mereka sehari-hari. Baik, terima kasih Firda Jumardi atas informasinya langsung dari Makassar. Kami akan tunggu update berikutnya dari Anda.